Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam lindungan Tuhan, sehat semuanya sekeluarga di rumah masing-masing. Amin. Mari kita angkat satu pujian mengawali ibadah kita pada pagi siang hari ini. Anugerah terindah.
Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesekian kalinya Kau memberkati ibadah kami, Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, Tuhan, berikan kami kesehatan keluarga kami di rumah kami masing-masing, Tuhan. Dan juga Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Berkati juga Tuhan hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Denganmu Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri saudara, kita lebih semangat. Begitu besar kasih.
Kau selalu, mari kita bersorak-sorai. Oh, betapa dalam, betapa lebar kasih setiamu. Tiada bandingan, tiada kuat, tiada seperti Yesus Tuhan. Begitu besar kasih tak terjual bagi dunia. Kasihmu yang mulia, tiada tersaingi, besar dan ajaib bermakna. Kau beri cukup bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalam, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Mari kita bersenandung sama-sama. Kau selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh, betapa jalannya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Oh, betapa lebar, betapa lebar kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hanya dekat kasih-Mu. Engkau menerima
Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur buat siang hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu. Kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online bersama-sama ya Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan saat kami memuji menyembah tadi ya Tuhan. Dan saat ini kami membutuhkan firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa, yang akan memberkati kehidupan kami, menjadikan kami semakin hari semakin mengerti apa yang Kau kehendaki rencanakan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dengan kasih dan kemurahan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu saja ya Tuhan. Dan kami semua akan diberkati pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur kami mau menyambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji syukur kepada Yesus Kristus yang begitu baik,
bagi kita semua, di mana hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan, kembali kita boleh menikmati ibadah online kita. 10 bulan sudah kita beribadah secara online. Dan saya yakin kita sudah banyak beradaptasi, kita sudah mulai mengerti, kita sudah mulai terbiasa dengan ibadah seperti ini, sehingga lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tetap kita akan rasakan. Amin. Baik ibadah offline maupun ibadah online, semuanya kita boleh mendapatkan berkat lawatan Tuhan. Haleluya. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya dalam rangkaian khotbah pada awal tahun ini, yaitu di mana minggu pertama kita berbicara tentang bahwa selama ada Tuhan, ada harapan. Artinya bersama Tuhan di tahun 2021 ini kita yakin percaya kita akan cakap menanggung segala perkara. Oleh karena itu di minggu selanjutnya kita sudah belajar bagaimana pentingnya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Artinya mengalami kehadiran Tuhan. Dan untuk mengalami kehadiran Tuhan dibutuhkan suatu relationship yang begitu intim, begitu dekat, relationship yang baik, yang pada akhirnya akan menjadi suatu fellowship antara kita dengan Tuhan. Dan di minggu selanjutnya kita juga belajar bahwa relationship yang baik itu ada relationship yang ada apinya. Artinya relationship yang terbangun di atas sebuah hati yang fokus. Karena hati yang fokus itulah yang akan menghadirkan api Tuhan, semangat Tuhan. Sehingga dalam setiap mesbah yang kita lakukan dalam kehidupan ini boleh menjadi suatu korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, maka berkat-berkat yang dicurahkan. Amin. Perkara-perkara baik itu yang tergenapi dalam kehidupan kita semua. Dan di minggu ini saya akan menyampaikan judul firman Tuhan, yaitu tetap menyala-nyala. Inilah rangkaian khotbah awal tahun dan inilah bagian terakhirnya, yaitu tetap menyala-nyala. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Imamat 6. Imamat 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Jika kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, di situ kita mendapatkan ada 3 kali penekanan, yaitu di ayat yang ke-9, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, di mana di situ berbicara tentang api itu harus dipelihara. Api dalam mezbah itu harus tetap menyala-nyala, harus dijaga, tidak boleh padam. Jadi ini menggambarkan bahwa segala bentuk mezbah kehidupan kita di dalam Tuhan, baik itu doa-doa yang kita lakukan kepada Tuhan, perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, saat kita bersaat teduh bersama Tuhan, saat kita melakukan ibadah-ibadah kita, segala korban-korban kita, baik waktu, tenaga, pikiran dalam melayani Tuhan, juga materi yang kita berikan kepada Tuhan, itu semua memang harus dilakukan dengan roh yang menyala-nyala. Tapi konsistensinya dari api itu harus tetap menyala, itu bagian yang utama bagi Tuhan. Karena layaknya sebuah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, ketika mereka jatuh cinta, mereka lalu melangkah ke arah yang lebih jauh, mereka masuk dalam pernikahan. Mereka sudah punya modal awal, yaitu api cinta di antara mereka yang menyala. Tapi dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga,
api cinta itu harus dipelihara. Api cinta itu harus dijaga. Karena kalau tidak, seperti bahtera suatu kapal yang kehabisan bahan bakar, maka akan berhenti mengarungi bahtera rumah tangga tersebut. Nah, dalam relasi kita dengan Tuhan, minggu lalu sudah kita belajar bahwa hati yang fokus itu yang akan menghadirkan api Tuhan, membuat mezbah korban bakaran itu menyala. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Jangan puas ketika ada hadirat Tuhan, ada api Tuhan. Karena jelas firman Tuhan pada hari ini menyampaikan bahwa api itu harus dipelihara, harus dijaga agar tidak padam. Jadi ketika hati kita sudah fokus, api Tuhan pasti hadir, membuat roh kita menyala-nyala. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Mari kita pelihara. Bagaimana caranya? Saya menemukan ada 4 hal yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Yaitu yang pertama dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Mengatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Firman Tuhan ini ditujukan bagi jemaat di Efesus. Paulus yang merintis jemaat di Efesus pada awalnya memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa sehingga banyak orang tertarik, dan atas kemurahan Tuhan terbentuklah sebuah jemaat di Efesus yang begitu mencintai Tuhan. Bahkan dalam Efesus 6 ayat yang ke-24 mengatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Pada awalnya jemaat di Efesus ini mempunyai kasih yang luar biasa, yaitu kasih yang tidak binasa, kasih yang kekal kepada Tuhan. Itu bertumbuh luar biasa. Tapi dalam perjalanannya waktu kemudian, ternyata ada sesuatu yang berubah. Dikatakan dalam Wahyu 2 yang keempat tadi, dikatakan bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jemaat di Efesus meninggalkan kasih yang kekal itu. Artinya tidak melakukan lagi. Mereka pergi. Saya suka dengan kata meninggalkan. Bukan ditulis dengan kata kehilangan. Kalau kehilangan seolah-olah Tuhan yang meninggalkan kita. Padahal Tuhan itu setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Cintanya, kasihnya tidak pernah berubah. Tapi seringkali kitanya yang pergi meninggalkan Tuhan. Seringkali kitanya yang tidak lagi mengasihi Tuhan. Karena itu sangat tepat ditulis dengan kata meninggalkan kasih yang semula. Karena itu kalau sudah meninggalkan, maka perlu untuk api itu menyala kembali, yaitu untuk kembali lagi. Kembali mengasihi Tuhan lagi. Jadi cara yang pertama, bagaimana membuat roh kita tetap menyala-nyala. Konsistensi api yang terus menyala-nyala dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam mezbah kehidupan kita kepada Tuhan adalah kita harus tetap tinggal dalam kasih mula-mula. Jangan pernah meninggalkan kasih mula-mula. Kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang mulai dingin, mulai apinya mulai mengecil, bahkan mungkin sudah padam. Mari firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita semua. Kembali pada kasih-Mu yang semula. Ingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat kembali memori-memori indah saat kita jatuh cinta pada Tuhan. Bangkitkan kembali api cinta itu, kembali kepada kasih yang semula. Maka kita akan menjadi orang yang tetap menyala-nyala. Amin. Lalu yang kedua, dikatakan dalam Lukas 24 ayat 32, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Firman Tuhan yang kita baca ini mengisahkan tentang 2 murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Mereka pergi dengan hati yang gelisah, dengan hati yang gundah, dengan hati yang tidak lagi ada harapan. Mereka kecewa berat. Saya sudah menyampaikan khotbah ini beberapa bulan yang lalu. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Tiba-tiba mereka merasakan lagi hati yang berkobar-kobar.
Di situ dikatakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ianya huruf besar, artinya Yesus. Ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi mereka yang awalnya pergi dalam keadaan yang tidak lagi ada api, tidak lagi ada semangat. Mereka pergi dalam keadaan seperti orang yang kehilangan semangat dan orang yang kalah dalam pertempuran. Tapi tiba-tiba api itu menyala lagi, berkobar-kobar lagi. Ketika apa? Ketika mereka berbicara dengan Tuhan melalui penerangan firman Tuhan. Artinya apa? Ketika mereka ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol dengan cara apa? Ketika Tuhan mengungkapkan firman Tuhan di hadapan mereka. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa hal yang kedua, bagaimana hati kita bisa berkobar-kobar dan terus menyala-nyala ketika kita berbicara dengan Tuhan. Bagaimana Pak caranya berbicara dengan Tuhan? Di sini jelas dikatakan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, yaitu ada jawaban yang ada dalam firman Tuhan. Mari biasakan diri kita untuk setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya seperti anak bertanya kepada bapaknya tentang hal yang tidak dimengerti, pasti Tuhan begitu bersuka cita untuk memberikan jawaban bagi kita, menerangkan kitab suci kepada kita. Dan ketika kita terima suatu pesan daripada Tuhan di hari itu, itulah yang menjadi kekuatan dalam kita melangkah di hari itu. Seringkali Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Sehingga saudara dan saya, mau gak mau kita harus membaca, harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena dari situlah roh kita akan terus menyala-nyala. Amin. Lalu hal yang ketiga, mari kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ada berbagai banyak karunia Allah, karunia Roh Kudus yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita bisa menemukannya dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Juga disambung dengan ayat yang ke-28-nya. Lalu Roma 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Juga Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Di situ disebutkan berbagai-bagai karunia roh yang Tuhan berikan. Dan setiap orang percaya pasti diberikan karunia itu. Jadi gak ada satu orang pun yang tidak punya karunia roh. Gak mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menemukannya? Untuk kita bisa menemukannya, kita harus sadar bahwa karunia yang Tuhan berikan itu tidak diberikan dalam keadaan yang berkembang. Dalam keadaan yang sudah jadi. Tapi karunia Allah yang diberikan itu bagi kita, itu masih bahan bakunya. Perlu dari diri kita untuk mengobarkan karunia Allah tersebut. Sehingga kita bisa pada akhirnya mengerti bahwa di sini karunia saya. Ketika saudara masuk dalam pelayanan misalnya, ketika saudara mengajar anak-anak sekolah minggu, tiba-tiba saudara merasakan sukacita yang luar biasa dan begitu juga yang dilayaninya juga merasakan di situ passion panggilan hidup saya, maka itulah karunia saudara. Dan ketika kita terus mengembangkannya, mengobarkannya, maka kita akan punya roh yang terus juga menyala-nyala. Lalu hal keempat yang terakhir, yaitu kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Salah satu sifat api adalah menjalar. Artinya api tergantung dari apa yang dibakar dan apa yang terbakarnya. Ketika sekeliling api itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar, misalnya kertas atau cat atau misalnya rumput-rumput kering, pohon-pohon kering. Juga ketika kita misalnya siram dengan bensin, maka api itu akan demikian cepat membesar. Tapi ketika sekitar api itu adalah bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, misalnya air, atau misalnya pasir, tanah, atau kita siram api yang menyala itu dengan pasir, maka api itu akan mengecil bahkan padam. Artinya besar kecilnya api, menyala terus atau tidak terusnya api,
itu tergantung daripada lingkungan sekitarnya. Demikian juga dengan kerohanian kita. Api roh yang nyala-nyala ini sangat tergantung dengan di mana kita berada. Di komunitas seperti apa yang kita lakukan. Di lingkungan seperti apa ya kita tinggal, kita berteman. Itulah yang akan mempengaruhi api roh kita. Karena itu, temukan komunitas yang tepat. Bukan berarti kita mengeksklusifkan diri, kita memilih-milih pergaulan, memilih-milih teman. Silakan bergaul dengan siapa saja. Tapi, kita harus memilih orang-orang yang tepat. Supaya tetap bisa membangun kita. Supaya tetap bisa membuat api roh kita menyala-nyala. Bahkan kita bisa membakar sekeliling kita. Artinya mengabarkan Injil lewat kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tetap menjadi berkat. Karena itu yang keempat, pilihlah komunitas yang tepat. Tetaplah tinggal dalam komunitas yang benar. Sehingga roh Tuhan tetap menyala-nyala. Firman Tuhan siang hari ini secara sederhana dan singkat saya sampaikan. Tapi ada satu hal sebagai penutup yang ingin saya saksikan. Dari awal firman Tuhan di minggu pertama mengawali tahun yang baru ini, saya juga Bapak dan Ibu Gembala tidak pernah merencanakan ini khotbah adalah khotbah yang berkelanjutan, khotbah seri. Bahkan kita sudah mulai menyusun, nanti minggu kesini akan panggil tamu ini. Tapi saya juga Bapak Ibu Gembala merasakan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dimulai dari mempersiapkan khotbah di minggu pertama. Lalu dorongan Tuhan yang begitu kuat untuk melanjutkan di minggu kedua, ketiga, bahkan yang keempat ini. Ketika saya renungkan semuanya, sungguh menjadi suatu hal yang luar biasa bagi diri saya. Bahwa inilah pesan Tuhan, inilah bekal Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Kita diingatkan bahwa di tahun yang baru ini harus ada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan, ada harapan, ada masa depan, ada pertolongan. Karena itu kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya mengalami kehadiran Tuhan. Dan untuk mengalami kehadiran Tuhan kita harus punya relationship. Kita diingatkan bahwa kita harus punya fellowship dan relationship yang baik bersama Tuhan. Dan bagaimana relationship itu terbangun dengan baik jika kita punya hati yang fokus kepada Tuhan. Akan muncul api Tuhan yang menyambar segala korban bakaran yang kita berikan bagi Tuhan. Dan di minggu ini, sebagai rangkaian khotbah di awal tahun, rangkaian yang terakhir, kita sama-sama belajar bahwa kita harus tetap menyala-nyala. Artinya Tuhan ingin kita konsisten di tahun ini untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap menyertakan Tuhan, untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bulan demi bulan di depan, melihat situasi dunia mungkin bukan bulan yang mudah. Dunia sudah resesi. Ada begitu banyak data-data, berita-berita yang mungkin membuat kita takut. Tapi firman Tuhan di awal tahun ini menjadi kekuatan bagi kita jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi. Bahwa ada Tuhan, ada harapan. Amin. Bahwa kita harus membangun relationship dengan baik. Kita harus menghadirkan Tuhan. Dan kita harus punya roh yang terus menyala-nyala. Sehingga tahun ini tetap akan menjadi tahun kelimpahan bagi hidup kita. Dunia boleh resesi, tapi kita akan resepsi. Ini bukan perkataan yang takabur. Ini bukan hanya sekedar iman kosong belaka. Tapi saya yakin percaya, Tuhan kita Tuhan yang setia. Saat kita setia menyertakan Tuhan dalam kehidupan ini, maka berkat-berkat Tuhan itu yang dilimpahkan. Bukan hanya berkat bicara tentang materi saja, tapi perlindungan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita,
kebahagiaan. Itulah yang akan sama-sama kita dapatkan di tahun 2021 ini. Karena kita sudah mengerti sekarang bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bahwa menghadirkan Tuhan adalah sesuatu hal yang utama dalam kehidupan kita. Bahwa membangun relationship adalah sebuah hal yang wajib bagi kita dengan hati yang fokus. Dan menjaga api roh itu tetap menyala-nyala. Sehingga kita tetap dalam pimpinan, dalam perlindungan, dalam tuntunan, dalam berkat Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita, sebagai ungkapan iman kita, sebagai kerinduan kita, bahwa kita akan melalui tahun ini hanya dengan
diajar oleh-Mu Yesus. Mau Kau mengajarkan kepada kami untuk kami dapat berjalan di tahun ini ya Tuhan. Di tahun yang mungkin tidak mudah ya Tuhan, tapi Kau mengajarkan kami, meneguhkan kami, bahwa selama kami berjalan bersama-Mu, selama ada Engkau, kehidupan kami akan penuh dengan harapan. Masa depan kami akan masa depan yang penuh dengan harapan. Tetap ada kebaikan-kebaikan, ada berkat-berkat yang Kau sediakan sepanjang tahun ini. Inilah yang kami imani ya Tuhan. Kau juga mengajarkan kami untuk menghadirkan Kau selalu, mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan. Kau juga mengingatkan betapa pentingnya relationship ya Tuhan, yang dilakukan dengan hati yang fokus kepada-Mu. Dan terlebih di atas semuanya, Engkau menginginkan kami konsisten untuk mengasihi Engkau. Api roh kami tetap menyala-nyala. Kami tidak meninggalkan kasih kami yang semula. Kami akan tetap merenungkan, berbicara, ngobrol dengan Engkau melalui firman-firman Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan terus mengobarkan kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami akan terus mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga berjanji ya Tuhan untuk menjaga komunitas kami agar api roh kami tetap menyala-nyala. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami dalam setiap langkah kehidupan kami hari demi hari sepanjang tahun ini. Dan kami percaya di ujung tahun ini kami akan punya suatu pengalaman yang indah bersama-Mu. Kami akan mengalami suatu penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu senantiasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan pribadi kami, mengingatkan, memanteraikan firman Tuhan ini, sehingga benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa terus bagi jemaat-jemaat-Mu, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Jika ada yang sedang sakit, Kau mau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Kau mau kuatkan. Jika ada yang berat, Kau berikan jalan keluar. Jika ada yang sedang membutuhkan pekerjaan, Kau akan sediakan. Jika ada yang sedang dalam mengalami pendidikan, Kau berikan hikmat, kemampuan yang daripada-Mu, sehingga kami semuanya, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Kau beserta kami, Kau akan membuatnya berhasil. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga terus untuk gereja kami, untuk ibu bapak gembala kami, juga penatua, diaken, diakonos, dan seluruh pekerja, jemaat yang tua, yang muda, semuanya Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari terus semakin indah di hadapan-Mu. Kami semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Engkau juga berkat-berkat-Mu tercurah, diberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, dan dicukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga terus Tuhan untuk pandemi yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Biar dengan cara dan waktu-Mu yang ajaib, Engkau akan memulihkan kembali kondisi bangsa kami. Engkau akan kembali memberkati bangsa Indonesia, sehingga kami mempunyai kembali kehidupan yang normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari atas sampai bawah. Biarlah hikmat yang daripada-Mu dan hati yang takut akan Engkau ada dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha-Mu